Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang economic analysis. Economic analysis itu ada 9 faktor. Faktor yang pertama yaitu gross domestic product atau singkatannya GDP. Gross domestic product ini adalah sebuah indikator penting untuk mengukur kondisi perekonomian suatu negara. Dan gross domestic product dasarnya merupakan nilai tambah yang dihasilkan oleh semua unit usaha dalam suatu negara. Dan gross domestic product ini berhubungan erat dengan capital market karena pertumbuhan GDP yang cepat merupakan indikasi terjadinya pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Jika pertumbuhan ekonomi membaik, maka daya beli masyarakat meningkat dan hal ini merupakan kesempatan bagi perusahaan untuk meningkatkan penjualannya. Kemudian dan juga itu bisa meningkatkan penjualan, itu bisa menandakan bahwa kinerja perusahaan yang baik, dan hal tersebut akan bisa menaikkan harga saham. Kemudian yang kedua ada industrial production. Nah, industrial production ini adalah ukuran output dari sektor industri ekonomi. Dan sektor industri meliputi manufaktur, pertambangan, dan utility. Kemudian hubungan industrial production dan capital market, yaitu industrial production memberikan sinyal pertumbuhan ekonomi yang baik yang menunjukkan kinerja perusahaan yang baik sehingga meningkatkan harga saham. Kemudian untuk yang ketiga, faktor yang ketiga yaitu inflation. Jadi inflasi itu adalah peningkatan harga secara menyeluruh. Peningkatan inflasi akan meningkatkan biaya produksi perusahaan. Apabila biaya produksi perusahaan lebih tinggi daripada peningkatan harga, maka akan menurunkan profit perusahaan dan menurunkan harga saham. Kemudian faktor yang keempat ada unemployment. Nah, pengangguran adalah orang yang tidak memiliki pekerjaan atau ingin mendapat pekerjaan tapi belum bisa mendapat pekerjaan itu. Kemudian pengangguran juga bisa berdampak pada pasar modal karena pengangguran tidak mempunyai pendapatan, maka mereka tidak memiliki kesempatan untuk berinvestasi, dan dengan demikian pengangguran dapat menurunkan investasi. Investasi merupakan komponen penting dari GDP sehingga pengangguran dapat menurunkan GDP, yang berarti semakin banyak orang pengangguran, maka GDP yang dihasilkan akan turun juga. Kemudian yang kelima ada Bank, Bank Indonesia interest rate. Nah, BI interest rate ini digunakan sebagai suku bunga kebijakan baru karena dapat secara cepat mempengaruhi pasar uang, perbankan, dan sektor real. Kemudian instrumen BI interest rate ini sebagai acuan yang baru memiliki hubungan yang lebih kuat ke suku bunga pasar uang. Sifatnya transaksional atau diperdagangkan di pasar dan mendorong pendalaman pasar uang, khususnya penggunaan instrumen repo. Kemudian yang keenam ada currency rate. Jadi currency rate ini atau nilai tukar mata uang adalah harga satu unit mata uang asing dalam mata uang domestik atau harga uang domestik terhadap mata uang asing. Jadi ketika inflasi meningkat, maka nilai tukar akan naik karena hilangnya nilai mata uang domestik. Kemudian meningkatnya inflasi akan membuat ekspektasi investor terhadap permintaan pada risk premium dan rate of return yang paling tinggi, sehingga itu akan menyebabkan harga saham akan turun. Kemudian yang ketujuh ada money supply. Nah, money supply adalah total persediaan uang yang beredar di masyarakat. Jumlah uang beredar dapat mencakup uang tunai, koin, dan saldo yang disimpan dalam rekening giro ataupun tabungan. Dan money supply ini dan juga ini pengganti mata uang lainnya. Kemudian para ekonom menganggap jumlah uang beredar sebagai variabel kunci untuk memahami ekonomi makro dan membimbing kebijakan ekonomi makro. Kemudian meningkatnya jumlah uang beredar akan berpengaruh pada permintaan barang dan jasa. Banyaknya jumlah uang yang dimiliki masyarakat akan menambah daya beli masyarakat akan produk dan jasa. Kemudian meningkatnya konsumsi barang akan meningkatkan pendapatan pada perusahaan. Kemudian laba yang dihasilkan perusahaan juga akan meningkat dan harga saham pada perusahaan tersebut otomatis meningkat sehingga berpengaruh pada pergerakan IHSG. Dan semakin meningkat jumlah uang beredar, maka pertumbuhan ekonomi bisa dibilang bahwa maka pertumbuhan ekonomi akan semakin meningkat juga. Kemudian yang kedelapan ada trade balance.
Nah, neraca perdagangan adalah jumlah bersih ekspor dan impor barang suatu negara tanpa memperhitungkan semua transfer keuangan, investasi, dan komponen keuangan lainnya. Kemudian, neraca perdagangan suatu negara itu bisa dikatakan positif, artinya mencatat surplus jika nilai ekspor melebihi nilai impor. Kemudian sebaliknya, neraca perdagangan suatu negara akan negatif atau mencatat defisit jika nilai impor melebihi nilai ekspor. Nah, kegiatan ekspor dan impor sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Contohnya, jika Indonesia melakukan kegiatan ekspor, jika jumlah barang atau jasa yang diekspor ke luar negeri semakin banyak, maka di dalam negeri harus memproduksi barang dan jasa lebih banyak juga. Jadi semakin banyak barang yang diekspor ke luar negeri, maka arus modal yang masuk ke dalam negeri juga dalam jumlah yang banyak. Hal tersebut akan meningkatkan jumlah output baik barang dan jasa yang akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Dan jika pertumbuhan ekonomi bagus, maka saham-saham di Indonesia akan baik juga. Kemudian yang kesembilan ada international factor. Faktor internasional ada dua tipe, yang saya dapatkan ada dua tipe, yaitu internal dan eksternal. Faktor internal ini berasal dari suatu negara itu sendiri. Kemungkinan adanya faktor internal yang membuat negara tersebut menjalin hubungan internasional, kemungkinan karena adanya kekhawatiran keberlangsungan hidup negara terancam atau sumber daya alam kurang atau sebagainya. Kemudian untuk faktor eksternal adalah kebalikan dari faktor internal. Kemungkinan adanya faktor eksternal karena ingin mewujudkan tatanan dunia baru atau ingin membangun komunikasi dan persahabatan antar negara. Kemudian hubungan interdependensi di antara pusat-pusat perdagangan saham internasional yang disebabkan oleh semakin mengglobalnya perdagangan saham dunia yang dipicu oleh perilaku pemain saham untuk melakukan spekulasi saham guna memperoleh capital gain sebesar-besarnya dengan mengabaikan dampak buruk dan kegiatan mereka yang bisa menjadi semacam pemicu terjadinya krisis moneter di kawasan tertentu. Nah, kemudian untuk alasan kenapa investor, saya setuju dengan investor menginvestasi uang mereka ke Indonesia, karena alasannya karena Indonesia memiliki banyak tempat-tempat yang indah, memiliki sumber daya alam yang banyak, jadi sangat efisien untuk berinvestasi di Indonesia. Tapi kalau mau investasi untuk di sekarang ini, menurut saya masih belum terlalu efisien karena ada pandemi pada saat ini, yaitu corona. Itulah alasan saya. Tapi bisa dibilang efisien untuk berinvestasi di Indonesia. Jadi sekian dari saya, terima kasih.